Perkenalkan, nama saya Mayana Angelita Tambunan dengan NIM 41933111018. Di sini saya ingin melakukan persentase tentang pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2, yang dimana saya melakukan PLP 2 kurang lebih dari 1 bulan di salah satu sekolah mitra, yaitu SMA Swasta Metodis 7 Medan. Dan dengan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Denny Haris SSI NPD. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tentang Sekolah Mitra SMA Swasta Metodis 7 Medan. Sekolah Metodis 7 Medan terletak di Jalan Madung Lubis nomor 7, yang terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sekolah Mitra SMA Swasta Metodis 7 Medan memiliki visi dan misi, yang dimana visi dari Metodis 7 Medan yaitu menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik, berusaha menangkap dan ikut serta dalam rencana Allah yang kekal bagi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, agar manusia hidup dan berkembang di dunia sesuai dengan rancangan Allah. Selanjutnya adalah misi dari SMA Swasta Metodis 7 Medan. Yang pertama, mengembangkan pendidikan iman Kristiani yang berdasarkan Alkitab. Yang kedua, membantu pemerintah dalam usaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang budi pekerti, tinggi ilmu, dan teguh iman. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam warga Republik Indonesia yang demokratis serta mampu membaktikan dirinya kepada bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya pengenalan tentang SMA Metodis 7 Medan, yaitu ada struktur organisasi di sekolah swasta SMA Metodis 7 Medan, yang terdiri dari kepala sekolah, yaitu Bapak Saiful Joni Parlindungan, ada keuangan, kepala tata usaha, PKS 1 bagian kurikulum, ada PKS 2 bagian administrasi, ada PKS 3 bagian kesiswaan, yang ketujuh ada wali kelas, kemudian struktur organisasi yang ke-8 ada guru mata pelajaran, ke-9 ada siswa, dan yang terakhir ada masyarakat. Kemudian dari tenaga pendidik di SMA Swasta Metodis 7 Medan ada 17 tenaga pendidik, yang dimana pertama ada Ibu Rosiana Sitompul ST SPD, ada Bapak Nelson Munte SPD, ada Hagana Habanuria SPD, kemudian ada Runiati Sinaga, ada Frida Situmorang SPD, ada Bapak Radius SK Siburian SPD, ada Bapak Martin Arti Itonang STH, ada Ibu Rosaliati Anggriani SPD, ke-10 ada Ibu Iriana Veronica Pardede MHum, ada Doris Anita EY Pangeribuan SPD, ada Elton Ramos Sihombing SE, Tasta Jaya Gulto Eskom, Sade Sitorus SPD, Erna Pardede MPD, Mangarutua Simbolon MPD, dan yang terakhir ada Bapak Panggabean SPD SSM. Kemudian untuk informasi tentang jumlah siswa, di sini ada pertama kelas 10 IPA yang terdiri dari 14 siswa-siswi, yang dimana laki-laki ada 5 orang, perempuan ada 9 orang. Untuk yang kedua ada di kelas 10 IPS yang terdiri dari 12 siswa-siswi, yang dimana laki-laki ada 4 orang, perempuan ada 8 orang. Yang ketiga ada di kelas 11 IPA yang terdiri dari 19 siswa-siswi, yang dimana laki-laki terdiri dari 15 orang dan perempuan terdiri dari 4 orang. Kemudian yang keempat ada di kelas 11 IPS yang terdiri dari 17 siswa-siswi, ada laki-laki 3 orang dan perempuan 14 orang.
Yang kelima ada di kelas 12 IPA yang terdiri dari 19 siswa-siswi, yang dimana ada laki-laki 12 orang, perempuan 7 orang. Dan yang terakhir adalah 12 IPS, yang terdiri dari 13 siswa, laki-laki 6 orang, dan perempuan 7 orang. Kemudian informasi tentang sarana dan prasarana SMA swasta Metodis 7 Medan. Yang dimana di sini ada 16 ruangan. Yang pertama ada ruangan kelas yang memang di jumlah tahun 2022 ganjil dan genap ada 8 ruangan. Untuk ruang perpustakaan ada 1 ruangan. Ruang laboratorium ada 8 ruangan. Ruang praktik tidak ada. Yang kelima, ruang pimpinan ada 1 ruangan. Ruang kepala sekolah ada 1 ruangan. Ruang guru 1 ruangan. Yang ketujuh, ruang ibadah ada 1 ruangan. Ruang UKS ada 1 ruangan. Dan yang kesembilan, ruang toilet. Ada 4 ruangan untuk cowok dan cewek. Kemudian untuk gudang ada 1 ruangan. Untuk sirkulasi tidak ada, ruang sirkulasi tidak ada. Kemudian untuk ruangan olahraga ada 1 ruangan. Ruangan tata usaha ada 1 ruangan. Ruang konseling ada 2 ruangan. Ruang OSIS ada 1 ruangan dan ruang bangunan ada 1 ruangan. Kemudian informasi tentang prestasi sekolah yang dimiliki SMA swasta Metodis 7 Medan. Yang pertama adalah paduan suara. Kemudian ada Olimpiade Biologi mendapatkan medali perak yang dilaksanakan oleh guru-guru. Kemudian ketiga ada Olimpiade Kebumian mendapatkan medali perunggu yang dilaksanakan oleh siswa-siswi. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi sekolah dari SMA swasta Metodis 7 Medan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isi kegiatan. Sebelum dari hasil kegiatan selama PLP 2, saya akan menjelaskan isi atau apapun aktivitas yang kami lakukan selama melakukan PLP 2 kurang lebih 1 bulan di sekolah mitra. Yang pertama ada 8 kegiatan. Ini saya jelaskan secara garis besar. Yang saya tampilkan secara garis besar dan saya akan menjelaskan satu persatu kegiatan yang kami lakukan selama PLP 2 di SMA swasta Metodis 7 Medan. Yang pertama ada mengamati atau mengobservasi RPP ataupun cara guru dalam mengajar. Yang pertama, mengamati atau mengobservasi, kami melakukan kegiatan PLP itu di tanggal 20 Oktober, yang dimana kami diantarkan secara langsung oleh dosen pembimbing lapangan saya yang dari pendidikan matematika, yaitu Bapak Denny Haris SSI MPD. Di tanggal 20 diantarkan dari beberapa seluruh mahasiswa dari prodi pendidikan yang berbeda. Kemudian di tanggal 20 setelah pengantaran kami mulai dalam 1 minggu itu kami mulai mengamati atau mengobservasi RPP dari guru dan cara guru mengajar di dalam kelas. Kami mulai masuk di setiap guru mengajar dan saya adalah prodi pendidikan matematika sehingga saya masuk di kelas 10 sampai kelas 12 untuk mengamati cara guru mengajar untuk mata pelajaran pendidikan matematika. Nah, kemudian kegiatan kedua yaitu mengajar lebih dari 10 kali pertemuan. Di sini setelah mengamati selama 1 minggu, cara guru mengajar ataupun cara guru membuat RPP, kami diberikan kesempatan untuk mengajar setelah kami mengobservasi selama 1 minggu. Yang dimana mengajar lebih dari 10 kali pertemuan ini kami dari pendidikan matematika terdiri dari 6 orang.
yang kami dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari dua guru pamong. Yang satu guru pamong dengan nama Bapak di mana dua mahasiswa dibimbing oleh guru pamong Bapak Midun SPD, kemudian 4 mahasiswa dibimbing oleh Ibu Maria Regina Pane SPD. Kenapa kami dibagi 4 orang dan 2 orang? Kami jadi dalam satu kelas itu kami terbagi menjadi 2 orang mahasiswa di dalam satu kelas. Mengajar lebih dari 10 kali pertemuan, saya sendiri mendapat kesempatan mengajar matematika wajib di kelas 10 IPA bersama teman saya, yaitu Ezra Febiola. Kami mengajar di kelas 10 IPA dengan guru pamong Ibu Maria Regina Pane SPD, yang dimana kami dapat bagian di hari Rabu 4 mata les pelajaran, yaitu di 2 les di jam 7.30 sampai jam 8.50, 2 les lagi di jam 9.45 sampai dengan jam 11.05. Kami melakukan pergantian secara bertahap di setiap hari Rabu membawakan materi. 2 les saya mengajar, kemudian 2 les lagi teman saya Ezra Febiola mengajar di kelas 10 IPA. Yang dimana tadi siswanya terdiri dari 14 orang siswa, laki-laki 5 orang dan wanita 9 orang. Kemudian itu kami mengajar lebih dari 10 kali pertemuan, mengajar pendidikan matematika, materi sistem persamaan linear 3 variabel. Terkadang kami juga menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami akan masuk di dalam kelasnya, tetapi tidak memberikan materi. Kami hanya menggantikan guru tersebut. Kemudian untuk juga mengajar lebih dari 10 kali pertemuan ini, kami dibimbing oleh guru pembimbing di sekolah, yaitu Ibu Maria. Setiap kami mengajar, Ibu itu ada di dalam. Kemudian kegiatan ketiga adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah ini, kami kebetulan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di laporan bahwa kegiatan ekstrakurikuler sementara ditiadakan dikarenakan masih adanya keterbatasan untuk tatap muka ataupun karena masih ada peraturan COVID tahun lalu, sehingga sampai sekarang ekstrakurikuler masih belum terlaksanakan. Tetapi kami mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler, sebenarnya memang bukan ekstrakurikuler, tetapi ada kegiatan paduan suara yang kami ikutin untuk kegiatan mereka dipersiapkan untuk Natal. Sehingga kami mengikuti kegiatan tersebut untuk membantu salah satu tujuan ekstrakurikuler sekolah. Walaupun memang ekstrakurikuler sekolah paduan suara belum terlaksana pada saat ini. Kemudian yang keempat, mengikuti ataupun menjadi pelayan dalam ibadah sekolah. Nah, kegiatan yang keempat ini, di sekolah SMA swasta Metodis 7 Medan, mereka memiliki salah satu kegiatan yang dinamakan ibadah sekolah, yang diikuti seluruh siswa SMP dan SMA Metodis 7 Medan, yang dilaksanakan di setiap Sabtu, di hari Sabtu, di jam 9 lewat, mereka melaksanakan ibadah, yang dimana secara bergantian bertugas melayani ibadah tersebut. Yang terkadang untuk minggu pertama SMP, minggu berikutnya adalah SMA. Nah, di sini kami meminta kepada guru, salah satu koordinator guru ibadah pelaksanaan, meminta agar kami menjadi salah satu yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan ibadah sekolah tersebut. Ini kami lakukan di hari Sabtu. Terdapat 2 kali kegiatan pelayanan yang kami lakukan bersama-sama, baik itu anak pendidikan musik ataupun anak pendidikan fisika dan pendidikan matematika. Kami lakukan bersama-sama
untuk mengikuti kegiatan nomor 4 tersebut. Dan kebetulan saya mengambil bagian menjadi song leader ataupun pengiring untuk mengikuti nyanyian. Kemudian yang kelima, kegiatan mengikuti perayaan Hari Guru. Kami seluruhnya, baik dari pendidikan matematika, fisika, maupun seni musik, kami mengikuti perayaan Hari Guru, pelaksanaan Hari Guru di SMA Swasta Metodis 7 Medan. Kami ikut merayakan perayaan Hari Guru dan mengikuti ibadah yang diselenggarakan di sekolah tersebut. Kemudian kegiatan keenam, menjadi penilai dalam acara lomba busana dari kain perca yang diselenggarakan oleh sekolah. Menjadi penilai, kami menjadi juri. Salah satu guru praktik ataupun seni budaya meminta kami menjadi penilai dalam acara tersebut untuk menilai fashion show busana dari kain perca yang diselenggarakan oleh sekolah. Kami melakukan kegiatan itu dari pendidikan matematika. Kami pendidikan matematika menjadi penilai, 6 orangnya kami menjadi penilai di acara tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah kegiatan mengikuti peraturan sekolah dengan melaksanakan kegiatan piket sebelum masuk ke sekolah. Nah, di sini ada permintaan dari Bapak Kepala Sekolah yang dimana kami harus melaksanakan kegiatan piket sebelum masuk ke sekolah, yaitu menjaga ataupun mengawasi siswa-siswi SMA Metodis 7 Medan yang terlambat. Kami mulai datang dari jam 7.15 sampai jam 8 kami boleh naik ke atas untuk mengajar. Kami memperhatikan siswa-siswi SMA yang terlambat, dan kebetulan saya mendapatkan jadwal di hari Senin. Dan teman-teman yang lain dibagi-bagi jadwalnya, setiap mahasiswa-mahasiswi dapat jadwalnya masing-masing. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah melaksanakan ujian akhir yang diuji oleh guru kamu. Nah, di sini kegiatan terakhir yaitu kegiatan ujian akhir. Kami melaksanakan ujian akhir yang selama melakukan PLP 2, yaitu mengajar terbimbing lebih dari 10 kali pertemuan. Kami melaksanakan ujian akhir yang dinilai oleh guru pamong, yaitu Ibu Regina Pane SPD, yang dimana dinilai dari rancangan pembelajaran RPP kami, LKPD, dan baik cara mengajar kami bagaimana. Nanti akan dilampirkan di laporan hasil dari penilaian Ibu tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari kegiatan yang kami lakukan selama di PLP 2 di Metodis 7 Medan. Yang pertama ada analisis kurikulum penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, selama lebih kurang dari 1 bulan, teman saya, Ezra Febiola, menganalisis di kelas 10 IPA yang seperti saya jelaskan tadi, sesuai dengan pembagian kami. Hasil dari yang kami dapat menunjukkan bahwa persiapan dan proses yang dilakukan guru dalam membuat perangkat pembelajaran sudah sangat baik, baik itu RPP ataupun soal-soal yang akan diberikan, baik itu pun buku sebagai penunjang sumber pembelajaran. Tetapi hanya saja di SMA Metodis 7 Medan ataupun guru pamong, Ibu Regina, tidak menggunakan LKS atau lembar kegiatan siswa sebagai salah satu perangkat pendukung pembelajaran. Oleh sebab itu, pada saat kami melakukan ujian akhir di kegiatan 8 tadi, kami menambahkan di salah satu perangkat pembelajaran kami, yaitu LKPD. Kami menambahkan LKPD sebagai salah satu penunjang untuk pembelajaran pembelajaran siswa. Kemudian analisis yang kami dapatkan dari guru yang kami observasi di minggu pertama, yaitu mungkin kekurangannya hanya guru tidak menggunakan LKS dan guru menggunakan metode ceramah sebagai
metode untuk mengajarkan siswa, sehingga siswa-siswi lebih monoton sebagai guru adalah sumber pembelajaran selain buku. Kemudian, mengajar terbimbing dengan bimbingan guru pamong. Nah, mengajar terbimbing dengan bimbingan guru pamong ini sudah kami laksanakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kegiatan sebelumnya. Kami sudah melakukan kurang lebih dari 10 kali proses belajar mengajar yang memang di dalamnya ada ibu guru pendidikan matematika, ibu guru Bu Maria Regina Pane. Pada saat kami mengajar, ibu itu ada di dalam, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa saya melakukan mengajar materi SPLTP di 2 les, yaitu di 7.30 sampai 8.50, dan dilanjutkan oleh teman saya Ezra Febiola di jam 9.45 sampai dengan jam 11.05. Di jam 7.30 sampai 8.50 kami melaksanakan pemberian materi terlebih dahulu, yaitu materi SPLTP. Kemudian di les berikutnya, teman saya memberikan latihan-latihan soal ataupun membentuk kelompok untuk mengerjakan soal dan kemudian dipresentasikan hasilnya. Kemudian, untuk mengajar terbimbing ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di akhir kegiatan PLP kami dilakukan pengujian oleh guru pamong itu sendiri, yang di mana kami diuji di kelas 10 IPA. Di kelas 10 IPA, saya diuji di tahap pertama, diuji di awal. Saya mengajarkan materi SPLTP pada siswa tersebut. Saya menyapa dengan salam pertama, yang sebelumnya sudah dibuka dengan doa, kemudian saya sapa dengan salam. Kemudian hal yang kedua yang saya lakukan adalah saya memberikan sedikit materi tentang SPLTP untuk mengingat pelajaran tersebut agar siswa lebih melekat dari pembelajaran yang minggu sebelumnya. Kemudian setelah melakukan sedikit refleksi ataupun sedikit penjelasan materi, saya membagikan LKPD yang dimana sebelumnya sudah dibagikan kelompok. Saya sudah membagi 3 kelompok. Kemudian mereka mengerjakan LKPD yang saya kasih waktu 15 menit. Setelah itu LKPD saya ada 5 soal. Yang 1 soal 3 soal cerita, kemudian 2 soal model SPLTP. Yang dimana karena keterbatasan waktu yang harus dibagi-bagi untuk ujian presentasi teman-teman saya yang lain, sehingga setelah mereka mengumpulkan hasil LKPD, saya menyuruh per kelompok untuk siapa yang ingin mempresentasikan salah satu dari beberapa soal yang mereka kesulitan untuk mengerjakannya. Setelah dibahas, kemudian dilanjutkan lagi oleh beberapa teman saya untuk ujian mengajar terbimbing oleh guru pamong. Kemudian hasil dari kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum ataupun tempat edukasi lainnya. Dan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa, pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, ataupun kegiatan keagamaan. Di SMA Metodis 7 Medan ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, seperti paduan suara, bimbingan matematika, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Tetapi karena keadaan saat ini masih dilaksanakannya pertemuan tatap muka terbatas, seperti yang sudah saya jelaskan, peraturan tahun sebelumnya yaitu masih ada COVID-19, maka untuk sementara waktu ekstrakurikuler masih divakumkan ataupun tidak terlaksana. Tetapi foto yang ada di tampilan presentasi saya, ini adalah salah satu kegiatan paduan suara yang mereka buat untuk Natal, sehingga kami tetap mengikutinya. Kami mengikuti kegiatan paduan suara ini, tetapi ini hanya saat ini dilakukan dikarenakan untuk penampilan Natal sekolah Metodis 7 Medan. Kemudian untuk kokurikuler, mereka memang di SMA Metodis 7 Medan ada kegiatan kunjungan pergi ke museum. Memang karena masih tadi terbatasnya
sesuai dengan peraturan tahun lalu, maka kegiatan kurikuler juga masih divakumkan. Kemudian, kegiatan administrasi guru. Nah, kegiatan administrasi guru ini ada 20 jenis yang sudah kami tanyakan kepada guru pamong kami sendiri, yaitu Ibu Maria Regina Pane. Ibu itu melakukan, pertama adalah kalender pendidikan, kemudian ada program semester atau promes, ketiga ada program tahunan prota yang dilaksanakan Ibu itu untuk pendidikan, untuk program Ibu itu sendiri. Ibu Maria Regina Pane mengajar di kelas 10 IPA IPS dan di kelas 11 IPS. Kemudian yang keempat ada silabus, kelima ada analisis SK atau KD, keenam ada prosedur penilaian, yang ketujuh ada RTP, yang kedelapan ada KKM, kesembilan ada jurnal atau agenda guru, kesepuluh ada buku presensi, kesebelas ada daftar nilai, ke-12 ada buku pegangan atau buku paket modul dan LKS. LKS ini dulu mereka menggunakan LKS, tetapi karena kurikulum pada saat ini mereka tidak menggunakan LKS lagi, kata yang dikatakan Ibu Maria Regina Pane. Kemudian yang ke-13 ada bahan ajar, ke-14 ada kisi-kisi soal, ke-15 ada kartu soal, ke-16 ada analisis hasil ulangan, ke-17 ada program remedial, 18 ada program pengayaan, ke-19 ada kumpulan-kumpulan soal, dan yang terakhir ada penelitian tindakan kelas atau PTK. Itu adalah kegiatan administrasi guru Ibu Maria Regina Pane untuk program pembelajaran Ibu tersebut di kelas 10 IPA IPS dan di kelas 11 IPS. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Refleksi adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, refleksi maksudnya di sini adalah pada saat proses pembelajaran mengajar, apakah siswa tersebut dapat menerima atau merasa nyaman pada saat proses pembelajaran tersebut. Kami melaksanakan refleksi yang mungkin tidak terlalu monoton dalam belajar mengajar, dan pada saat mengajar, refleksi yang kami lakukan adalah kami ingin pencapaian tujuan pembelajaran tersebut berhasil, tetapi tidak menekankan bahwa siswa itu harus mampu. Kami melakukan refleksi, yaitu mungkin beberapa seperti memberikan metode kelompok dalam mengerjakan soal, ataupun diskusi bersama, baik saya sebagai calon tenaga pendidik dengan siswa tersebut, untuk membahas soal-soal yang mereka memang tidak mengerti. Kemudian yang terakhir, sebelum penutupan adalah kesimpulan dari saya sendiri selama melakukan kegiatan PLP 2 di SMA Swasta Metodis 7 Medan, yaitu PLP merupakan salah satu upaya yang dilakukan Universitas Negeri Medan untuk mengembangkan potensi mengajar mahasiswa sebagai calon pendidik atau sebagai calon tenaga kependidikan yang profesional serta siap untuk memasuki dunia kependidikan. Kegiatan praktek pengalaman lapangan ini dilakukan di sekolah SMA Swasta Metodis 7 Medan. Banyak ilmu yang saya dapat, baik itu bagaimana membuat rancangan pembelajaran, mengajar di sekolah, ataupun pengalaman atau experience yang berharga dalam menjadi seorang tenaga pendidik. Baik, itu saja presentasi saya. Demikian presentasi saya selama kurang lebih 1 bulan di SMA Swasta Metodis 7 Medan, yang dimana saya dibimbing guru pamong, yaitu Ibu Maria Regina SPD, dan dosen pembimbing lapangan saya sendiri, yaitu Bapak Denny Haris SSI MPD. Saya mengucapkan terima kasih. Jika saya ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.